Kalau ada satu masalah itu sudah tidak baik itu gimana? Kalau dalam satu rumah, suara bapaknya sudah tidak lagi ditakuti sang anak dan suara ibunya lebih ditakuti sama sang anak, kata para ahli parenting, itu berarti sudah tidak baik keluarga itu. Hidup itu simpel. Kalau bicara jangan menyakiti, kalau bicara jangan menyakiti, kalau salah meminta maaf, kalau berbuat jangan merugikan. Dan kalau sudah mulai ngaji, jangan menodai kehormatan orang. Kalaupun kita melakukan 4 perkara ini, belum tentu kita masuk surga. Apalagi kalau kita tidak melakukan 4 perkara ini. Saya ulang kembali. Kalau ngomong, jangan menyakiti. Kalau salah, mintalah maaf. Kalau berbuat, jangan merugikan. Dan kalau sudah ngaji, jangan menodai. Insya Allah, itu akan membantu kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tinggalkan itu. Kita tentunya paham sekali bahwasanya persoalan keluarga itu merupakan persoalan yang sangat mahal dan berharga. Tidak ada yang paling berharga pada kehidupan kita kecuali adalah keluarga. Apapun masalah laki-laki, selama itu bukan masalah keluarga, maka laki-laki itu tetap bisa memberikan versi terbaiknya. Tapi kalau laki-laki sudah terlibat masalah pada keluarganya, biasanya berbagai macam tekanan akan dihadapi, depresi akan dijumpai. Karena masalah keluarga itu masalah berat. Ibu-ibu juga sama, ibu-ibu itu apapun masalah masih bisa dihadapi. Tapi selama berkaitan tentang masalah keluarga, tentunya masalah itu menjadi sangat berat dan sangat menyiksa hati kita dan menekan jiwa kita. Karena masalah keluarga itu merupakan masalah dari harta yang paling bernilai pada kehidupan kita adalah keluarga. Makanya kita menjumpai ada salah satu poin yang menjadi sebuah renungan, yang patut untuk menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Poinnya itu adalah ketika kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Rasulullah tidak meninggal dunia di Masjidil Haram. Nabi Muhammad tidak meninggal di Masjid Nabawi. Nabi Muhammad juga tidak meninggal pada perang Badar ataupun perang Uhud. 2 perang yang historinya luar biasa dan melegenda. Tapi yang menarik adalah Rasulullah itu meninggalnya ternyata bukan di Masjid Nabawi. Padahal kita sepakat tidak ada jengkal tanah yang paling dicintai oleh Allah kecuali masjidnya. Dan salah satunya Masjid Nabawi. Tapi ternyata Rasulullah itu meninggalnya di atas pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di atas pangkuan Ibunda Aisyah, tangan Rasulullah menunjuk ke atas, lalu Rasulullah bersabda, sembari tangannya yang lemah mengarah ke atas, ila rafiqil a'la, menuju kepada teman-temanku di tempat yang tertinggi. Setelah itu tangannya Rasulullah jatuh di atas, di samping tubuhnya Ibunda Aisyah, kepalanya yang sebelah kanan ini semeleh ke pahanya Ibunda Aisyah. Pipinya Rasulullah sebelah kanan langsung bersentuhan dengan pahanya Ibunda Aisyah. Maka meninggalnya Rasulullah di atas pangkuan Ibunda Aisyah menunjuk kepada kita sebuah arti puncak rahmat antara suami istri. Ketika meninggal, kita selalu ada di sampingnya. Dan itulah yang Allah sampaikan di dalam surah Rum 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara ayat-ayat Allah, kami nikahkan kalian dan kami pasangkan kalian dengan seseorang dari jenis kalian. Untuk supaya kalian itu merasakan ketenangan, Allah menciptakan cinta di antara kalian dan Allah memberikan kepada kalian rahmat. Maka kata rahmat yang sering kita doakan kalau kita mendapati orang menikah, kita berdoa semoga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Puncak rahmat itu apa? Puncak ketika kita saling menemani di masa tua
Dan puncak dari rahmat itu saling menemani ketika kita akan melanjutkan pada kehidupan alam barzah. Maka orang yang di samping kita itu suami kita dan orang yang di samping kita itu istri kita. Itu puncaknya rahmat. Jadi kalau ibu meninggal dunia, orang di samping ibu adalah suami dan ibu merasa tenang ketika dia ada. Sebelum ibu melanjutkan perjalanan berat menuju ke alam barzah, ibu mendapatkan rahmat. Kalau saya meninggal dunia, lalu istri saya tercinta yang saya lihat sebelum saya melanjutkan perjalanan alam barzah, itu yang dinamakan puncak rahmat. Makanya sering kita jumpai ada seorang istri sakitnya berat. Selalu yang ditanya setelah anaknya, yang ditanya, masnya belum datang. Suaminya dia panggil mas, masnya belum datang, belum. Masih di jalan bu, tunggu bapak. Ya sudah, sakit dirasakan. Bapakmu sudah datang? Belum bu, masih sekitar 5 kilo. Tunggu sebentar. Iya. Ketika sang suami datang, kita menjumpai banyak istri nunggu suaminya datang. Setelah suaminya datang, barulah dia tenang, barulah dia meninggal dunia menutup mata. Itu namanya rahmat. Ada seorang bapak, ketika dia akan meninggal dunia, dia tanya istrinya mana gitu. Ibu mana? Ibu baru sebentar. Ketika ibunya datang, istrinya datang, barulah pandangannya itu jujur, tenang dia setelah istrinya itu datang. Lalu dia menutup mata, mengakhiri hidupnya. Itu namanya rahmat. Masya Allah itu. Itulah yang menjadikan kita memahami, itulah keluarga. Keluarga ini merupakan sesuatu yang paling bernilai. Tapi keluarga itu selalu menjadi korban pertama dari sebuah zaman dan masa yang disebut dengan masa fitnah. Jadi yang disebut dengan masa fitnah, korbannya itu selalu keluarga, Bu. Yang pertama. Padahal keluarga itulah hal yang paling bernilai dari kehidupan kita. Kalau keluarga sudah menjadi korban pada masa fitnah, apalagi yang kita miliki kalau keluarga sudah menjadi korban dari fitnah. Kalau keluarga itu akhirnya sudah tidak sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita menjadi orang yang paling sedih dan paling celaka. Kalau keluarga yang kita cintai sudah menjadi korban pada zaman fitnah. Karena kita tahu bahwasanya keluarga pada zaman fitnah itu merupakan korban pertama dari perputaran fitnah yang terus menderu dan terus bergerak secara cepat, menumbangkan banyak setiap orang pada zaman fitnah itu. Makanya kita harus tahu tentang fitnah dan hubungannya dengan keluarga kita. Supaya kita tahu, supaya kita mengerti, supaya kita bisa memperbaiki. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Al-ilaju khairum minal waqayah, al-wiqayah khairum minal ilaj. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Banyak orang akhirnya ketika mereka tidak paham tentang fitnah, akhirnya yang mereka lakukan mengobati. Kalau mengobati itu sulit, prosesnya panjang. Yang paling gampang itu mencegah. Kalau ibu nanti membahas tentang fitnah keluarga, terutama untuk anak-anak, kita akan tahu bagaimana anak-anak yang diceritakan Nabi kalau sudah berada pada zaman fitnah. Sehingga akhirnya kita mampu mencegah sebelum nanti datangnya fitnah. Karena apa? Mengobati itu lebih panjang dan lebih sulit daripada kita mencegah. Pembahasan kita setiap hari Jumat, setiap hari Kamis, kita membicarakan tentang prediksi Nabi. Supaya kita mampu mencegah. Supaya tidak sampai kita akhirnya mengobati. Karena mengobati itu prosesnya panjang. Sekarang mari kita bahas bagaimana konteks fitnah yang terjadi pada satu keluarga. Yang pertama, kita akan bicara tentang keluarga ketika sudah terkena fitnah. Kita akan bedakan menjadi 3 komponen. Dan kita sedang fokus pada komponen yang pertama. 3 komponen pada keluarga itu apa? Yaitu adalah suami dulu. Bagaimana sih namanya suami pada zaman fitnah? Yang kedua, istri. Bagaimana istri pada zaman fitnah? Kebanyakan itu kayak apa? Dan yang ketiga, bagaimana fenomena anak pada zaman fitnah? Baru setelah itu nanti kita
bicarakan satu persatu, lalu kita mencoba mengambil petunjuk dari kitabullah dan sunnah. Sekarang kita bicara tentang lelaki, suami. Kita tentunya paham, suami itu pastinya laki-laki. Ya, karena tidak ada suami perempuan. Ketika kita membicarakan tentang suami pada zaman fitnah dan itu adalah laki-laki, maka kita pembahasan dulu dari laki-lakinya dulu, Ibu. Maka kita harus mengetahui tentang hal-hal yang tercatat di dalam zaman fitnah dari sabda Nabi ketika mendeskripsikan laki-laki pada zaman fitnah. Yang kita paham, yang kita harus mengerti adalah Rasulullah mengatakan kepada kita, min asratis sa'ah ayyakilal ilma, ya, wayat harul jahl, ya, wayat haruz zina, wa taksurun nisa, wa yakilur rijal, hatta yakuna li khamsina imra'ah al-qayyimul wahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam satu riwayat Bukhari tentang fenomena laki-laki. Nabi mengatakan sesungguhnya tanda kiamat kamu akan jumpai ilmu itu semakin sedikit, Bu. Dan hari ini kita jumpai memang nyata, ilmu semakin sedikit, ulamanya semakin sedikit, motivatornya yang banyak. Ya. Karena sesungguhnya para ulamanya sudah meninggal dunia. Makanya maaf sekali. Hari ini kita hidup pada zaman begitu gampang kita memanggil seseorang sebagai ustadz. Entah dia belajar ilmu syar'i ataukah tidak belajar ilmu syar'i. Entah dia paham bahasa Arab atau tidak paham bahasa Arab. Dan itu merupakan bagian dari sebuah fenomena penjelasan Nabi sedikitnya ilmu pada zaman fitnah itu. Ya, bagaimanapun kita harus paham, Bu. Mungkin enggak kita ada orang yang tidak pernah belajar arsitek, kita panggil dia arsitek? Enggak mungkin, Bu. Enggak mungkin. Ada orang tidak pernah belajar arsitek, tiba-tiba dia muncul dalam forum arsitek Indonesia. Terus dia muncul, tapi enggak pernah sekolah arsitek. Bisa itu terjadi? Enggak mungkin. Tapi uniknya standarisasi dalam agama jauh lebih parah daripada standarisasi ilmu dunia. Ini bukan untuk sombong-sombongan, tapi kita menjelaskan apa yang dijelaskan para ulama. Hari ini itu standarisasi dalam ilmu agama itu tidak ada. Tidak ada. Pokoknya ketika bisa berkata, maka disebut sebagai ustadz atau ulama. Padahal standarisasi tidak segampang itu. Sebagaimana tidak mungkin kita menyebut orang dokter kalau dia tidak pernah fakultas kedokteran 7 tahun. Mungkin enggak? Ibu belajar kedokteran sendiri lalu setelah itu dipanggil sama tetangganya, Bu dokter, enggak mungkin. Tapi itu bisa terjadi kalau kita berbicara dalam konteks kehidupan akhirat. Orang bisa jadi dipanggil ustadz dan ustadzah walaupun kita tidak paham latar belakang orang itu. Sampai akhirnya yang viral itu ngomong apa dikiranya bahasa Arab. Padahal kita tidak tahu ini ngomong apa ini dia. Maka itulah salah satu tanda hari kiamat. Lalu disampaikan berikutnya oleh Rasulullah, yaitu munculnya perzinahan, yaitu munculnya kebodohan. Artinya banyak orang yang bodoh, yang nampak di mana-mana dan terkadang membuat rumit segala masalah yang timbul dan nampak. Karena banyaknya kebodohan. Yang ketiga yaitu adalah tersebarnya perzinahan. Zina di mana-mana. Sampai kita menjumpai hari ini zina bukan hanya dilakukan sama orang yang sudah cukup dewasa. Tapi zina bisa dilakukan sama anak-anak di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Ya, tadi saya lihat di YouTube perjalanan sebelum ke sini saya capture itu. Ada berita yang baru viral. Di Manado ditemukan di sebuah rumah yang baru dibangun dan kosong. Anak-anak SMP balik sekolah dan ternyata membuat video pornografi. Laki-lakinya 4, perempuannya 1. Nyata, umat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena banyaknya kebodohan akhirnya kita menjumpai ya zina,
dan segala macam perkara yang membuat kita itu kebingungan. Dari berbagai macam fenomena yang kita ini tidak percaya kalau itu terjadi. Dibunuh, habis zina, habis dizinai, dibunuh, ditaruh dalam koper. Ibu bisa bayangkan itu. Habis membunuh, habis berzina, dibunuh. Suaminya masih ada. Kalau yang membunuh, alhamdulillah masih hidup. Mungkin dia bisa bertobat di dalam penjara. Lah yang dibunuh ketika dia di dalam hotel. Ada yang dibunuh, ditaruh dalam sarung. Ada yang pacaran hamil, disuruh aborsi, gagal, dibunuh, dibuang di tengah tol. Pacaran itu memang radikal sebenarnya. Karena sudah menuntut banyak korban. Tapi kita disuruh untuk selalu mengiyakan kata pacaran. Tapi itu merupakan bagian dari fenomena yang dikatakan Nabi wa yaktsuru zina. Kamu akan jumpai pada zaman fitnah itu banyaknya perzinahan. Lalu kata Nabi wa taksurun nisa. Banyak sekali perempuan itu. Wa yakillur rijal, dan sedikit laki-laki. Sehingga hitungannya perempuan 50 bisa jadi laki-lakinya 1. Nah, kita soroti dari sini dulu. Hadis riwayat Bukhari. Maka kita kalau memahami tentang hadis itu, yang pertama, hadis itu menjelaskan kepada kita tidak makna secara detail, tapi makna secara umum. Bahwasanya penyebutan angka 50 bukan berarti bahwasanya betul-betul 1 berbanding 50. Tapi penyebutan Nabi bi khamsin dengan kata 50 wanita dengan laki-laki 1 itu menggambarkan tentang penggambaran Nabi tentang banyaknya perempuan melebihi jumlah laki-laki. Karena kita menjumpai memang bahwasanya laki-laki menghadapi banyak hal yang membuat mereka mudah untuk meninggal dunia. Laki-laki bekerja, laki-laki mendapatkan tekanan hidup, laki-laki mendapatkan tekanan di kantornya yang menjadikan terkadang laki-laki lebih pendek umurnya daripada perempuan. Makanya maaf ibu, jangan pernah melepas suaminya ketika pergi ke kantor dengan wajah masam. Karena bisa jadi itu merupakan pertemuan terakhir karena kita tidak pernah menjamin jalan yang dilewati suami kita memberikan keselamatan. Jadi sesungguhnya jumlahnya itu adalah secara kuantitas itu secara penyebutan Nabi khamsin 50 untuk menggambarkan banyaknya. Walaupun memang jumlahnya tidak detail 1 banding 50. Tapi Nabi menyebutkan kata 50 untuk menggambarkan banyaknya. Yang kedua, ini menggambarkan kepada kita kuantitas laki-laki, kuantitas perempuan jauh lebih banyak daripada kuantitas laki-laki. Sehingga akhirnya perempuan itu mendominasi di mana-mana. Sehingga nanti kita jumpai banyak orang tua melahirkan anak perempuan yang lebih banyak daripada anak laki-laki. Yang ketiga, wa yakillur rijal wa taksurun nisa, maka sesungguhnya yang dikatakan Nabi bahwasanya banyaknya laki-laki, banyaknya perempuan, sedikitnya laki-laki, itu bisa termasuk di dalamnya adalah makna hilangnya sifat kelaki-lakian. Sudah laki-lakinya sedikit, dibandingkan jumlah perempuannya, itu pun dikurangi lagi. Dengan sifat laki-laki, dengan maskulinitasnya itu hilang. Ketika wanita, ketika laki-laki, mereka kemayu, mereka bagaikan seorang perempuan, lalu bencong, lalu akhirnya sifat kelaki-lakiannya menjadi hilang. Dan itu nampak hari ini pada zaman fitnah. Ada sebuah penelitian dari sebuah tulisan saya. Mana yang lebih banyak wanita tomboy atau laki-laki yang kemayu? Kok ibu jawab? Kan saya belum ngomong. Maka ternyata di penelitian di Google itu ditemukan bahwasanya jumlah laki-laki yang kemayu lebih banyak daripada jumlah perempuan yang tomboy. Mana yang lebih banyak homoseksual atau lesbian? Homoseksual ternyata. Homoseksual lebih banyak daripada lesbian. Maka memahami hadis yang tadi saya katakan di sini sudah merupakan bagian dari sebuah perkara yang membuat kita harus tersadar. Ibu tantangannya hari ini dan saya tantangannya hari ini adalah bukan saja kita yang sudah melewati separuh hidup dengan pernikahan,
Tapi yang kita hadapi itu bagaimana kita mencarikan nanti jodoh anak kita itu betul-betul laki-laki. Karena kuantitasnya sudah berkurang, ditambah lagi yang ada itu pun sebagian sudah terkena penyakit. Ketika mereka hilang sifat kelaki-lakiannya. Sehingga akhirnya kita jumpai berbagai macam hal yang kita dapatkan dari fenomena laki-laki yang hari ini kemayu. Dan apa yang bisa kita, dan bagaimana kita membayangkan 10 tahun, 50 tahun berikutnya, kalau hal-hal semacam ini kita biarkan, lalu kita anggap ini masalah biasa, kita menutup mata, maka gunung es ini akan meledak pada waktunya sebagaimana bom waktu kalau kita tidak menyadarinya. Ini belum bicara tentang suami, ini masih bicara tentang laki-laki. Kenapa akhirnya kita mendapati banyak laki-laki kehilangan maskulinitas? Maskulinnya itu hilang, maskulinitasnya. Kenapa maskulinnya ini hilang? Rojulahnya itu hilang. Karena kata rojul itu dalam bahasa Arab laki-laki. Kenapa disebut rojul? Karena memiliki sifat rojulah. Rojulah itu apa? Keberanian, kepemimpinan, kewibawaan. Itu namanya rojulah. Kenapa ini akhirnya menjadi satu fakta yang menyedihkan, hilang dan berkurang banyak. Banyak sebab. Banyak sebab. Yang akhirnya menimbulkan kondisi dan fenomena semacam ini yang membuat kita khawatir. Kalau ada seseorang, naudzubillahi min dzalik, ya, naudzubillahi min dzalik, ada di antara kita sampai mendapatkan fitnah ini terjadi sama keluarga yang kita ketahui dan mungkin kita miliki, itu merupakan musibah besar. Kalau sampai anak laki-laki kita tidak memiliki maskulinitas di dalam hidupnya mereka. Karena ini akan menyebabkan berbagai macam kerusakan syahwat, itu tinggal menanti dan menunggu waktu. Makanya mendidik anak laki-laki supaya menjadi anak laki-laki itu ekstra tambahan yang harus kita lakukan. Di dalam zaman fitnah. Jadi hari ini bukan hanya berat mendidik wanita supaya wanita tidak terkena zina, sasaran zina dari laki-laki. Maka di antara yang berat adalah kalau anakmu laki-laki itu, lihat anak itu. Kamu harus mendidik dia bukan hanya dalam masalah tauhidnya, bukan hanya masalah sunnahnya, tapi kamu harus betul-betul mendidiknya bagaimana dia betul-betul menjadi seorang laki-laki yang semestinya. Dan itu tidak ringan. Ya. Makanya hal yang kita harus pahami ketika kita memahami hadis Nabi, berkurangnya banyak laki-laki atau sedikitnya laki-laki, maka yang harus kita lakukan dan menjadi sebuah konsentrasi kita adalah satu. Pastikan bahwasanya setiap orang tua itu menyadari tentang fitnah ini. Lalu mereka memiliki sebuah rasa khawatir. Karena rasa khawatir itu tidak selalu konteksnya negatif. Tapi rasa khawatir itu bisa jadi konteksnya positif ketika kita punya rasa khawatir. Lalu kita dan suami kita menyadari tentang masalah ini. Lalu akhirnya rasa khawatir ini bisa mendorong kita. Apa yang kita lakukan untuk anak laki-laki kita? Kalau kita tidak punya rasa khawatir, tidak akan melahirkan sikap-sikap yang menggambarkan kehati-hatian kita. Kalau tidak punya rasa khawatir, ibu tidak punya rasa khawatir dengan kanker dan diabetes, ibu makannya akan serampangan. Karena tidak punya rasa khawatir. Ya atau tidak? Ibu tidak khawatir dengan penyakit gula, ibu tidak akan peduli untuk minum yang manis, untuk makan yang manis. Kenapa? Saya tidak peduli diabetes atau tidak diabetes. Tapi kalau kita punya rasa khawatir, teman kita kena diabetes, teman kita punya kanker, akhirnya rasa khawatir itu membuat kita berhati-hati terhadap apa yang kita minum, lalu kita selalu selektif dengan apa yang kita makan. Mau minum, manis enggak mas? Manis banget bu. Maaf, saya enggak bisa ikut manis. Sudah terlalu manis. Gula saya, darah saya. Kita akan selektif. Makanan, kita akan ngomong sama istri kita. Jangan manis-manis ya. Bakwannya enggak usah dikasih gula. Pecelnya enggak usah dikasih gula. Karena orang Jawa kan semuanya pakai gula. Kita akan selektif. Sama, itu analogi sederhana.
Nabi mengatakan wa taksurun nisa wa yaqillur rijal. Nanti zaman fitnah itu banyak perempuan, sedikit laki-laki. Dan di antara makna wa yaqillur rijal, sedikitnya laki-laki itu salah satunya adalah bukan laki-lakinya yang memang sedikit secara jenis kelamin, tapi termasuk berkurangnya jumlah laki-laki itu apa? Maskulinitas mereka itu berkurang. Sehingga ini harus disadari oleh suami istri. Sehingga akhirnya ketika yang pertama miliki rasa khawatir, jangan pernah merasa hidup pada zona nyaman. Ketika zaman ini memang zaman yang tidak baik-baik saja. Supaya akhirnya nanti kita selektif memperlihatkan tontonan, memperlihatkan tayangan, memperhatikan circle-nya, kita akan perhatian. Karena apa? Karena hilangnya sifat laki-laki pada diri seorang anak itu banyak datang dari mana saja. Dan terkadang datang dari tempat yang terkadang tidak kita duga. Itu hanya bisa diantisipasi sama mereka yang memiliki kewaspadaan ketika mereka memiliki rasa khawatir. Ibu punya rasa khawatir? Sama, saya juga punya rasa khawatir. Saya punya 6 anak laki-laki. Dari jumlah yang direncanakan 8. Insya Allah nambah 2 lagi, perempuan 2. Biasa aja. Namanya rencana kebaikan. Kalau Allah tidak mengabulkan, setidaknya Allah memberikan pahala. Maka ini menjadi perhatian kita, kewaspadaan kita. Makanya senang sekali kalau kita punya partner dari pasangan hidup kita. Partner ini sama-sama mengerti tentang arti kegelisahan sehingga melahirkan sebuah kewaspadaan bersama. Makanya saya selalu ngecek, ibunya itu selalu ngecek sama anak itu. Ini namanya private part, gak boleh dibuka sama siapapun. Gak boleh disentuh sama siapapun. Dan secara berkala ibunya nanya sama anak-anak, Ja'far, Basam, Basim, selalu tanya. Ada yang pernah ngelorotin celanamu enggak? Enggak pernah. Ada yang pernah memegang private partmu enggak? Enggak pernah. Itu berkala kita tanya. Kenapa? Karena itu termasuk salah satu hal yang kita waspadai ketika zaman penuh rasa khawatir. Anak saya Muhammad, anak nomor 2, umur 16 tahun. Saya bilang, Bang, kalau ada kakak kelasmu, ngomong sama dirimu, terus dia ngusap-ngusap pahamu, hati-hati. Tidak semua yang mengusap pahamu itu menunjukkan kasih sayang seorang abang kepada adiknya. Katakan dengan baik sama laki-laki itu, Kak, tidak usah pegang dan mengusap-ngusap paha saya. Itu hal simpel, teknis. Itu namanya menjaga ketakwaan secara mikro. Karena kata ini kadang-kadang kalau dakwah itu suka bicara makro. Mendidik anak yang penting bertakwa. Arti takwa dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Itu yang kita harus terjemahkan. Memang betul, tidak ada yang salah. Memang kita harus bertakwa. Tapi menerjemahkan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari inilah yang kita harus gali ilmunya. Makanya salah satu di antara ketakwaan ketika pada zaman fitnah itu apa? Ketika kita terjemahkan secara realita, harapan, realitas kehidupan, yaitu ketika kita berusaha betul-betul memiliki kewaspadaan. Karena kita harus paham, Bu, Ibu sudah paham enggak tentang masalah homo? Homo itu ada sebuah kaidah ngeri pada homo itu. Hari ini orang jadi korban, besok jadi pelaku. Coba deh kita belajar kembali tentang arti maskulinitas yang ada pada kehidupan seorang laki-laki. Makanya akhirnya pertama kali harus memiliki support system yang sama. Dan support system ini harus duduk bareng-bareng. Ya, saya termasuk yang bersyukur istri saya sering ngecek masalah kayak gituan. Basam ditanya, Basam, ada yang pegang private partmu? Enggak ada, Ibu. Benar, iya. Enggak pernah. Ja'far, pernah ada yang pegang private partmu? Enggak pernah. Ada yang ngelorotin celanamu? Enggak ada. Oh ada, Basam katanya. Bercanda pas lagi main-main perang-perangan. Tapi itu penjagaannya. Sehingga akhirnya itu akan kita dapatkan ketika kita sudah memiliki sebuah kesepakatan rasa khawatir. Jadi orang tua itu rasa khawatir. Jangan ada yang ngomong, alah nanti overthinking Ustadz. Ya enggak.
Rasa khawatir beda dengan overthinking. Overthinking itu kamu memiliki rasa khawatir, kamu nggak punya konsep. Itu namanya overthinking. Mikir apa, Bu? Mikir di sini itu rame banget. Nggak berhenti-berhenti gitu. Terus gimana yang dilakukan? Mana saya tahu. Nah, itu namanya overthinking. Kalau rasa khawatir itu adalah rasa khawatir. Kenapa, Bu? Mikir tentang anak saya. Apa yang harus dilakukan? Saya harus menjaga anak saya. Itu namanya bukan overthinking. Karena dia punya konsep. Dia menyadari satu masalah, dia mampu merumuskan setiap solusi atas masalah itu namanya bukan overthinking. Memiliki rasa khawatir itu membuat kita akan terjaga, Bu. Dan membuat kita juga akhirnya bersifat menjaga. Karena kita tahu bahwasanya anak laki-laki itu merupakan sebuah karunia gede. Karena anak laki-laki itu miliknya ibu selama-lamanya. Anaknya bapak selama-lamanya itu anak laki-laki. Anak perempuan saatnya dipetik. Ketika ranum, dipetik sama laki-laki yang menginginkannya. Lalu kita ikhlaskan, kita ridhokan, lalu dengan bentuk ijab kabul. Lalu berpindah loyalitasnya kepada suami. Mengalahkan loyalitas dia kepada kita. Itu anak perempuan. Mau gak mau harus setuju. Gak ada boleh anak laki-laki gak boleh ada anak perempuan. Lalu ketika ada laki-laki yang melamarnya, terus bapaknya bilang, gak boleh ini milik saya. Gak bisa. Itu anak perempuan. Anak laki-laki enggak. Anak laki-laki itu miliknya kita selama-lamanya. Makanya maaf, pahamilah masalah ini kadang-kadang sesama suami istri. Suami kita itu bagaimanapun kita mencintainya, dia tetap milik ibu dan bapaknya. Begitulah aturan Allah. Sebagaimana nanti kalau kamu punya anak laki-laki pun berjalan semacam itu. Ya. Maka di situ kita menjumpai bahwasanya anak laki-laki itu berharga. Maka pertama ketika kita sudah mendapati, Nabi itu mengatakan, wataksurun nisa wa yakillur rijal. Banyak perempuannya, sedikit laki-lakinya, satu. Miliki rasa khawatir supaya kita mampu menjaga lebih maksimal untuk anak kita. Hal-hal kecil harus mulai kita pahamkan. Sampai masalah sentuhan paha pun saya sudah sampaikan sama anak saya. Bang, kalau masih meluk gini itu wajar. Itulah bentuk dari persaudaraan. Bukannya Abi tidak percaya, Abi pun hidup dengan suasana kentalnya seorang hubungan laki-laki dengan laki-laki. Cuma kita hari ini hidup pada zaman yang sudah berbeda dengan zaman 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Kalau masih meluk begini nggak apa-apa, Bang. Kalau masih pegangan tangan wajar itu sikap seorang ikhwan dengan ikhwan. Yang tidak wajar itu kalau paha kamu sudah sering disentuh beberapa kali dalam banyak kesempatan. Itu sudah nggak normal. Dan kita harus sampaikan. Makanya akhirnya bukan hanya itu, nanti teknisnya kecil-kecil, Bu. Sampai nanti memandikan antara abang dengan adiknya. Boleh nggak dalam kondisi telanjang? Nggak boleh. Mulai kita sampaikan tentang masalah boundaries pada kehidupan aurat laki-laki. Adiknya umur 4 tahun, abangnya 5,5 tahun. Maka sesungguhnya kalau mereka mandi bersama harus memakai celana dalam kalau mereka mandi bersama. Supaya sang abang tidak bisa memainkan adiknya tidak bisa bercanda kepada abangnya. Yang akhirnya bisa jadi menjadi penyakit di masa mendatang. Biasakan anak dari kecil tidak terbiasa melihat aurat yang lainnya. Karena apa? Aurat itu merusak mata. Aurat itu merusak mata. Sehingga akhirnya itu pertama kali yang kita lakukan, memiliki rasa khawatir itu mahal. Jangan sampai nanti ketika kita bicara ini, lalu kita bicara sama istri kita atau suami kita, lalu suami dan istri kita menjawab, alah kamu itu lebay. Bang, mencegah itu lebih baik daripada kita nanti ngobatin. Maaf ya Bu, saya tidak menutup mata dan fakta di pondok pesantren. Terjadi liwat atau tidak terjadi liwat? Terjadi liwat. Padahal pondok pesantren. Kalau skala paling terakhir dari benteng pertahanan keimanan itu ada di pondok pun sekarang tidak steril dari yang namanya homoseksual. Loh apalagi di luar pondok. Dan ketika kita menemukan fakta satu persatu orang yang terlibat homoseksual, itu secara penampakan wajah itu orangnya juga nampaknya biasa-biasa aja. Bukan berarti kita seudon kepada setiap orang, lalu setiap orang kita tanya dari teman anak-anak kita.
Kamu homo ya? Enggak usah. Kamu homo ya? Kamu homo ya? Undang ustadznya ngajarin anaknya, ustadznya ditanya, ustadz homo enggak gitu. Jangan. Tapi membuat kita lebih protektif. Karena itulah hal yang kita jaga. Kalau anak kita sudah terkena, susah Bu penyembuhannya. Naudzubillahi min dzalik, susah penyembuhannya. Karena kalau orang sudah merasakan nikmat, biasanya susah untuk menghentikan ketika nikmat itu telah menjadi candu memberikan endorfin di kepala dirinya. Makanya maaf ya, kenapa kalau ada laki-laki sudah kena perempuan sampai berzina biasanya susah lepas? Karena sudah merasakan nikmat. Beda dengan laki-laki dan perempuan terlibat satu hubungan tidak sampai zina. Biasanya jauh lebih mudah untuk menghentikannya. Karena obatnya satu wanita ada di wanita yang lain selama belum sampai berzina. Tapi kalau sudah sampai zina susah biasanya. Karena apa? Nikmat sudah dirasakan. Itu dalam konteks umum yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kembali kepada masalah tadi, maka yang pertama memiliki rasa khawatir. Yang kedua yang kita harus pahami adalah bagaimana ketika kita melihat bahwasanya dalam diri seorang laki-laki itu adalah ada sebuah penjagaan yang harus kita lakukan supaya laki-laki ini siap nanti menjadi suami. Jadi hari ini pekerjaan besar orang tua itu bukan hanya menyiapkan dirinya menjadi mertua, tapi mempersiapkan seorang anak menjadi sebaik-baik suami dan mempersiapkan anak menjadi sebaik-baik istri. Yang kedua yang kita lakukan supaya upaya penjagaan ini terjaga, yang kedua itu apa? Mulai mengajarkan olahraga sunnah yang berkarakteristik laki-laki. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dengan 3 olahraga. Satu apa? Memanah. Yang kedua apa? Berkuda. Yang ketiga apa? Memanah. Ini harus kita sampaikan ini dan harus kita mulai ajarkan kepada mereka. Jangan skip. Minta sama Allah rezeki supaya kita bisa mengkursuskan anak kita berkuda. Karena itu penting. Saya mendapati kisah nyata Bu. Ternyata olahraga berkuda itu bukan hanya sekedar sunnah. Ada salah satu jamaah saya, beliau cerita, punya stable beliau. Tempat saya menitipkan kuda saya. Maka beliau cerita anak perempuannya sebelum berkuda itu dalam kondisi suka minder, jarang ngomong di publik, kalau ngomong sama bapaknya kurang percaya diri. Setelah dia diajak berkuda, dilatih berkuda, walaupun bapaknya nggak bisa berkuda juga. Gitu. Tapi setelah anaknya diajari berkuda, anaknya itu memiliki kepercayaan diri. Omongannya jadi memancar rasa mantap. Dan terjadi banyak perubahan pada psikologinya. Seiring ketika dia semakin menguasai tentang berkuda. Ini kisah nyata orang yang masih hidup. Makanya termasuk, ini olahraga laki-laki nih Bu. Jangan sampai nanti anak laki-laki kita malah ajak dia les balet. Salah. Tapi yang betul-betul adalah pastikan, oh anak laki-laki saya, les berkudanya di mana, les memanahnya di mana, les merenangnya kapan. Ini harus dimulai. Karena tiga rumpun olahraga ini akan membentuk sifatnya seorang laki-laki, terutama ketika anak-anak kita bertumbuh kembang. Ya, pastikan itu mereka memiliki 3 olahraga ini. Untuk membantu apa yang kita harapkan supaya laki-laki itu mampu memiliki sifat rojulahnya dari 3 olahraga ini. Kalau kita mau bedah berkuda, memanah, berenang, itu ada sisi-sisi historinya yang luar biasa dan aspek psikologinya yang luar biasa. Tapi bukan fak saya untuk menjelaskan itu. Mungkin nanti ustadz lain yang memiliki fak dalam 3 ini. Karena 3-3-nya saya tidak ahli. Dan saya tidak mau menyampaikan ilmu yang bukan ahlinya. Saya tidak ahli berkuda, saya tidak ahli memanah, saya tidak ahli berenang. Tapi kita harus tahu nih, 3 perkara ini penting sekali. Saya mengusulkan nanti kepada Masjid Munawarah itu. Mungkin ngundang pakar olahraga berkuda, undang pakar olahraga memanah, dan berenang. Yang diundang setiap orang tua di sekitar Pamulang ini.
Supaya orang tua itu paham bahwasanya olahraga itu salah satu di antara kurikulum membentuk sifat laki-laki anak kita. Itu yang kedua, Bu. Yang ketiga, sifat laki-laki anak kita itu terbentuk dari sifat qawamnya seorang bapak. Sifat qawam itu apa? Sifat ketegasan, sifat bimbingan. Itu qawam, seorang laki-laki yang memimpin dan memberikan perlindungan kepada seorang wanita. Itu namanya qawam. Dan ini harus dia dapatkan dari bapaknya. Makanya ibu harus membantu suami ibu supaya suami itu memiliki nilai qawam di depan anak laki-laki. Jangan malah ibu bangga kalau ibu mampu untuk mengalahkan suami ibu di depan anak laki-laki. Tuh lihat tuh, bang, bapakmu bang. Sama mama, mana berani dia. Akhirnya dia berpikir, ya udahlah jadi perempuan aja. Makanya maaf, jangan suka bantah suami di depan anak laki-laki. Tidak baik. Akhirnya nanti ketika kita melihat bagaimana sang bapak dibantah itu sama ibunya, di depan mata dia, kan kita tidak bisa itu mengendalikan apa yang ada di pikiran dia. Oh ternyata jadi laki-laki itu begitu. Enggak boleh. Makanya tanamkan sifat qawam itu hal-hal kecil, Bu. Maaf ya. Saya itu kalau misalkan bayar, kalau makan di luar, saya yang bayar. Saya tidak perkenankan istri saya untuk bayar. Saya yang bayar. Anak-anak saya paham sekali. Kalau udah selesai makan kenyang, kiris. Oke, siap. Hal kecil tapi saya dapatkan ternyata itu penting. Kenapa? Supaya sang anak itu tahu bahwasanya uang itu dan hal-hal yang berkaitan tentang masalah finansial itu datang dari bapaknya. Makanya istri saya itu Masya Allah kalau sedang membelikan mainan untuk anak-anaknya, maka beliau bilang itu dari Abi, dari Allah lewat Abi. Karena itu membentuk sifat qawam. Akhirnya sang anak laki-laki jatuh cinta kepada karakter seorang bapak. Ketika seorang bapak itu memberikan kenyamanan, perlindungan, dan mencukupi kebutuhan. Makanya kenapa terkadang seorang perempuan ketika bekerja di luar, salah satu tuntutan perempuan wanita bekerja di luar itu apa? Jangan mendominasi keluarga. Nanti apa yang terjadi? Anak yang menjadi korban ketika mereka tidak paham. Ini sebenarnya kepala keluarganya siapa? Mungkin anak tidak ngomong, tapi itu tersimpan dalam memorinya, membentuk pikirannya. Bantu sifat qawam. Supaya akhirnya suara laki-laki dengan altonya itu betul-betul didengarkan oleh seorang anak. Kalau ada satu masalah itu sudah tidak baik itu gimana? Kalau dalam satu rumah, suara bapaknya sudah tidak lagi ditakuti sang anak dan suara ibunya lebih ditakuti sama sang anak, kata para ahli parenting. Itu berarti sudah tidak baik keluarga itu. Jadi bapaknya, nak bangun nak. Nak bangun nak. Suara bapaknya. Lalu suara istrinya, bangun. Itu sudah tidak benar ini. Dan bisa jadi akhirnya sang anak lebih takut sama seorang ibu. Kenapa? Karena ibunya itu mendominasi. Dan ibunya itu senang ketika menjadi seorang istri yang diketakuti sama suami. Ibu maaf ya, kalau jadi istri ditakutin suami, itu tidak sefitrah sebenarnya. Udah gak sesuai fitrah sebenarnya. Makanya sesungguhnya ketika di dalam rumah itu, maka yang harus kita perhatikan itu adalah bagaimana ketika kita dalam kehidupan berkeluarga, kita itu harus paham. Jangan bentak suami di depan anak laki-laki. Jangan merendahkan suami di depan anak laki-laki. Makanya maaf, kalau ibu punya satu masalah dengan suaminya, kalau memang mau cerita, pilih anak perempuan daripada anak laki-laki dulu. Kenapa kayak gitu Ustaz? Supaya anak laki-laki kita itu tetap menganggap bapaknya itu pahlawan. Kalau memang masalahnya masih bisa untuk dikondisikan. Kecuali memang bapaknya masalahnya banyak dan sudah melampaui batas, ya sudah ini. Makanya itu membantu qawam. Ini membantu qawamnya. Makanya akhirnya kita mendapati bahwasanya dialog dalam Al-Quran seorang bapak kepada anak lebih banyak daripada dialognya ibu kepada anak. Kenapa? Karena membentuk sifat sisi laki-laki.
Karena dialognya bapak sama anak itu dialognya para nabi kepada anak-anak mereka yang menjadi nabi. Tapi kalau bapaknya tidak hadir, bapaknya ketika di rumah diem, takut sama istri dan istri senang menikmati, posisinya ditakuti sama sang suami, anak yang nanti lemah, Bu. Dan itu yang kita menjadi rasa khawatir. Bantu suaminya untuk memiliki sifat qawwam. Salah satunya kalau bapak punya penghargaan, taruh itu, Bu. Ditempelin itu penghargaan sang bapak. Supaya sang anak itu ngelihat, oh bapaknya itu punya penghargaan-penghargaan. Mengapa saya sering sekali mengajak anak-anak saya kajian di banyak tempat gitu. Supaya sang anak melihat bapaknya, oh bapaknya bicara di atas panggung. Karena itu secara refleks akan masuk di dalam memorinya, membentuk pikirannya. Bapak saya itu mahiru, bapak saya itu pahlawan saya. Dan akhirnya sifat kompetisinya laki-laki itu terbentuk. Ya, jangan malah diceritain bapaknya dari sisi-sisi yang lemah. Nak, kamu tahu nggak? Iya, Ma. Abimu dulu itu nggak naik kelas 4 kali. Jangan diceritain. Jangan diceritain. Walaupun ibu-ibu ketawa, tapi saya minta buktinya nanti di rumah. Cerita aja, bapakmu tuh pinter, jenius gitu. Walaupun memang kenyataannya nggak jenius banget. Tapi itu membangun rasa kepercayaan diri seorang anak. Dan jiwanya nanti akan terbentuk, Bu. Bagaimanapun bapak itu cinta pertama anak perempuan dan cinta pertama seorang anak laki-laki. Sehingga akhirnya yang ketiga itu tadi kita sampaikan apa? Dalam konteks keilmuan psikologi dan para ulama. Yang ketiga, bantu qawwamnya seorang laki-laki. Udahlah, jangan suka bentak suaminya terutama di depan anak. Kalau mau ibu memang pengen menyampaikan unek-uneknya ketika penuh, pilih waktu sang anak lagi tidur, sampaikan. Karena anak itu merekam. Anak melihat, anak melakukan. Children see, children do. Dia melihat, dia mengerjakan. Makanya bantu anak kita supaya mendapatkan figur seorang bapak dari suami kita. Walaupun mungkin kita sering kecewa sama suami kita, tapi setidaknya secara psikologi supaya tidak berlanjut sama anak-anak kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, perhatikan siapa yang mengajarnya, Bu. Jangan sampai dominasi, ustadzahnya lebih banyak daripada ustadznya. Ini juga nggak boleh. Oh, masa set? Loh iya. Ini termasuk salah satu hal yang disampaikan para ulama. Termasuk salah satu hal yang harus diperhatikan oleh orang tua. Dia harus memperhatikan komposisi pengajar anaknya. Berapa prosentase guru perempuannya, berapa prosentase guru laki-lakinya. Jangan sampai prosentase guru perempuannya banyak, 80%, prosentase guru laki-lakinya 20%. Lalu dari mana dia akan belajar tentang arti kelaki-lakian? Kalau gurunya yang hampir 5 jam dia bersama gurunya rata-rata perempuan. Makanya sekolah yang baik ketika paham ilmunya, maka mereka memberikan porsi. Ada guru laki-laki, ada guru perempuan dalam satu kelas harusnya. Kenapa harus ada guru laki-laki dan guru perempuan? Guru laki-laki melit anak-anak didiknya supaya memahami tentang dunia laki-laki. Suara altonya laki-laki, cara gesturnya laki-laki. Dia paham. Oh, guru saya laki-laki, cara duduknya kelihatan, cara bicaranya kelihatan, cara ketika marah kelihatan, cara ketika sabar dia melihat, Bu. Dan ada guru perempuan juga. Untuk dia belajar kasih sayang dari pengganti ibunya yang ada di rumah. Tapi tidak boleh, 80% itu perempuan. Makanya Masya Allah, ada salah satu ustadz yang saya pernah dengarkan, beliau bicara. Salah satu di antara hal yang membuat akhirnya maraknya laki-laki kemayu itu karena dominasi guru kadang-kadang didominasi perempuan. Yang kita menafikan keberadaan guru laki-laki. Bukan berarti guru perempuan tidak bagus. Enggak, guru perempuan bagus. Cuma komposisinya yang harus diperhatikan. Sehingga akhirnya anak laki-laki itu paham. Maaf ya Bu, Ibu bisa bayangkan. Anak Ibu di SD atau anak Ibu di sekolahan.
Ternyata anak ibu, gurunya itu hampir 90% perempuan. Misal, 90% dia 5 jam. Dari jam 7 sampai jam 12. Atau kadang jam 1. Dia melihat gesturnya perempuan. Perempuan ketika dia menulis, perempuan ketika meletakkan apa? Kapur, enggak ada pakai kapur sekarang. Pakai spidol, cara meletakkannya sudah begini. Cara membukanya anak-anak. Kalau 5 jam, Bu, apakah kita mengatakan enggak mempengaruhi, Ustaz? Saya kok enggak yakin ya, walaupun saya tahu ya, walaupun saya menyampaikan ini, saya masih butuh untuk dikasih masukan dan saran. Tapi yang saya yakin itu begitu. 5 jam dia dapat itu dari guru perempuan, enggak ada guru laki-lakinya, pulang ketemu ibunya. Sampai sore, sampai malam. Bapaknya pulang, capek. Apa yang biasanya bapak lakukan ketika di rumah sedang capek, habis mandi, pegang handphone. Anaknya ngomong, nanti Abi masih banyak kerjaan tadi itu, teman-teman Abi ada ngirim kerjaan di sini. 24 jam, semua yang dia dapatkan itu gesturnya perempuan. Makanya memang salah satu hal yang saya benarkan adalah di dalam penjagaan sebuah proses laki-laki atau anak kita adalah bagaimana kita menjaga anak-anak kita itu mendapatkan porsi yang seimbang. Ada guru laki-laki, ada guru perempuan. Nggak boleh kosong dari guru laki-laki. Dan kita tidak boleh memaklumi, maaf di sini gurunya perempuan semua, nggak bisa. Karena anak itu harus ada yang betul-betul mengajari dia kehidupan laki-laki. Ngambil bola, minum, cara bersikap, semuanya penting untuk dipelajari semenjak anak kecil. Makanya kenapa kita tidak boleh memperlihatkan kartun ataupun sinetron apapun di situ ada bencongnya. Nggak boleh sama anak-anak, berbahaya sekali itu. Karena masuk ke dalam awas sadarnya. Jangan malah anaknya dipanggil sini, nak ini lucu ya nak. Ya. Bareng-bareng ketawa. Dan itu secara tidak langsung bisa mempengaruhi bagaimana kejiwaan seorang anak laki-laki. Jadi perhatikan bagaimana pengajarnya itu. Ya. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima. Ya. Bagaimana ketika kita mengajari anak kita laki-laki itu adalah bagaimana kita menghidupkan kisah-kisah nyata dari kisah-kisah para sahabat Nabi yang laki-laki. Dengan kisah heroisme mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan memanahnya. Ya, Umar bin Khattab dengan berkudanya. Itu harus kita sampaikan kisah-kisah heroik itu supaya jangan sampai kosong dari sisi-sisi kekuatan laki-laki dalam kehidupan seorang anak. Maka disinilah kita akhirnya mendapati itulah laki-laki. Yang nanti kita persiapkan supaya laki-laki ini ketika mereka menikah, mereka menjadi qawwam. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehingga akhirnya tidak terjadi apa yang terjadi. Makanya hari ini cukup kaget kita mendapati Ibu di fenomena masyarakat. Banyak perempuan ketika mereka menikah kaget. Mendapati suaminya bukan hanya punya istri tapi punya kekasih laki-laki. Apa yang muncul dan viral, trending di media sosial tidak menggambarkan bagaimana kenyataan yang ada di bawah permukaan masyarakat itu. Coba Bu, kalau sudah begitu. Yang remuk siapa? Kalau seorang laki-laki yang sudah menyimpang, homo juga, artinya dia biseksual gitu ya, bisa sama perempuan, bisa sama laki-laki. Sang istri tahu, yang remuk istrinya, yang hancur anaknya, yang berantakan orang tuanya. Orang tuanya gimana nanti akan ditanya atas hisapnya anak itu. Istrinya remuk, mana ada istri yang membayangkan ternyata suaminya suka sama laki-laki. Anaknya lebih kita khawatirkan lagi ke depannya bagaimana dia menjalani kehidupan. Dan itulah yang disorot. Makanya kenapa pendidikan untuk laki-laki itu detail dalam Islam itu. Karena memang sangat berperan besar dalam kehidupan. Karena setiap laki-laki yang menjadi anak kita akan menjadi kepala keluarga.
Dan kepala keluarga itu menentukan bagaimana perjalanan keluarga itu, Bu. Makanya saya tanya sama ibu, ikan itu kalau busuk dari buntutnya, ekornya atau kepalanya? Kepalanya. Kenapa ikan itu kalau busuk dari kepalanya? Itu sudah pelajaran dari Allah, dari sifat ayat-ayat kauniyah. Tuh, ikan itu busuknya dari kepala. Apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita? Sama, rusaknya satu keluarga itu ya dari kepala keluarganya dulu. Makanya kalau kita tidak persiapkan anak kita laki-laki untuk memiliki sifat rojulah, ya kita ini sama-sama saja menyumbangkan fitnah menjadi lebih besar. Ibaratnya kita menuangkan minyak pada kobaran api. Makanya kita siapkan anak itu betul-betul, anak laki-laki itu. Ya, sehingga akhirnya ini menjadi sebuah keprihatinan kita. Supaya akhirnya kita menjadi seorang ibu itu ngeliatin anak laki-laki itu juga harus betul-betul waspada. Karena kita itu hari ini punya anak laki-laki atau anak perempuan, Bu, sama, Bu. Kita hari ini punya anak laki-laki dan punya anak perempuan itu sama-sama mengkhawatirkan dan sama-sama penuh dengan rasa ketakutan ketika anak kita nanti menjadi korban fitnah. Belum lagi ketika anak itu terjaga maskulinitasnya, kita harus lagi menjaga apa? Kekuatan syahwatnya laki-laki. Apalagi kalau anaknya ditakdirkan oleh Allah dengan tampan di atas rata-rata, itu fitnah itu. Dan betul-betul harus menjaga. Anak itu kalau sudah cakep, yang perempuan cantik, itu justru menjaganya lebih repot. Dan itu menjadi tambahan-tambahan masalah yang harus dihadapi kecuali kita selalu berlindung kepada Allah selalu. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami dalam kondisi semacam ini. Maka apa yang harus dilakukan dalam proses seorang wanita untuk memilih seorang laki-laki? Supaya mereka tidak sampai mendapatkan seorang suami yang nantinya dalam pernikahan itu tidak memiliki sifat qawwam. Dalam konteks seorang wanita, supaya nanti dia mendapatkan seorang laki-laki qawwam. Nanti kita akan bahas qawwam. Karena pertama kali yang hilang dalam zaman fitnah itu qawwamnya seorang laki-laki. Kita belum masuk pembahasan itu. Maka kita juga nanti akan membahas gitu. Kita juga harus mengerti gimana saya bisa mendapatkan seorang suami yang qawwam. Yang nanti di dalam kehidupan saya ketika menikah bersamanya, betul-betul dia bisa membimbing saya kepada apa yang saya cita-citakan, yaitu surga. Untuk mendapatkan suami yang qawwam tentu pertama, tidak bisa kita pisahkan dari unsur kita selalu berbuat baik sama ibu kita. Yang ada pada surat Maryam ayat 31. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku berbuat baik kepada ibuku, maka aku tidak dijadikan oleh Allah kasar, tidak pula dijadikan oleh Allah celaka. Jadi seorang perempuan kalau hari ini belum mendapatkan jodohnya, ya, dalam proses yang dia lakukan tapi tidak kunjung mendapatkan seorang suami dan ingin mendapatkan suami yang memiliki kriteria qawwam dalam kehidupan suami itu satu, jaga hubungan dengan ibunya. Dan jangan ada hutang pengasuhan antara engkau dengan ibumu. Jangan ada dendam antara engkau dengan ibumu. Karena kalau terjadi dendam antara engkau, anak perempuan, dengan ibumu, maka yang akan menjadi korban adalah suamimu dan anak-anakmu. Maaf ya, kita terkadang hidup pada satu keluarga yang terkadang tidak ideal. Ibu kita kadang begini, ibu kita kadang begitu. Maka berikanlah sifat maafnya kita kepada ibu kita dalam kehidupan. Walaupun terkadang ibu menekan kita secara tidak sadar. Ya. Maaf ya Bu, saya banyak sekali menjumpai wanita terkena hutang pengasuhan dari ibunya. Hutang pengasuhan itu apa? Dia merasa tidak mendapatkan kasih sayang yang benar dan utuh dari sang ibu menurut versinya dia. Dia merasa ibunya pilih kasih,
Dia merasa ibunya menekan dia. Mungkin perasaannya dia saja. Mungkin orang tuanya dan ibunya tidak merasa semacam itu. Kalaupun ada di antara ibu-ibu di sini yang belum menikah, maka ketika masalah ini belum selesai, jangan nikah. Kenapa? Karena masalah yang tidak selesai pada diri kita menjadikan kita tidak siap untuk membawa amanah yang berat. Karena pernikahan itu amanah berat. Jangan menikah karena pelarian. Memang ada Ustadz nikah karena pelarian? Ada, banyak. Kenapa mau nikah? Udahlah cepet nikahin aku, cepet. Aku pengen cepet keluar dari rumah ini. Kapan kamu ngelamar saya? Sebulan lagi, enggak usah, 2 hari lagi. Karena dia merasa menikah bukan untuk meraih sebuah amanah yang harus dia selesaikan. Tapi menikah sebatas melepaskan diri dari sebuah lingkungan yang membuatnya tersiksa pada waktu sebelum dia menikah. Nah ini hati-hati Bu. Makanya satu, perempuan supaya mendapatkan laki-laki yang qawam, baik kepada ibunya. Kalau ibunya memang tidak baik, maafkan. Ibu-ibu ada yang merasa ibunya dulu menekan ibu, maafin. Ibu-ibu merasa bahwasanya ibu kandungnya dulu pilih kasih, maafin. Ibu-ibu merasa bahwasanya ibunya tidak sebagaimana semestinya kayak ibu yang kita lihat dari teman kita, maafin. Mereka tidak sempurna, ibu juga tidak sempurna. Kita kalau hidup dengan lingkaran memori, bahwasanya ibu kita tidak baik untuk kita, ibu nikah. Bisa jadi Allah memberikan kepada kita hukuman. Yang suami kita pun akhirnya sama. Tidak sebagaimana yang kita harapkan. Maafin Bu. Orang tua kita dulu lahir tahun 60-an. Orang tua kita lahir tahun 70-an. Orang tua saya, bapak saya lahir 36, ibu saya lahir 46. Terkadang mereka belum mendapatkan ilmu sebagaimana berlimpahnya ilmu hari ini. Saya merasa beruntung sekali punya ibu yang saya jadikan cinta pertama saya dan bapak itu cinta kedua saya. Tapi kalaupun ibu ternyata belum mendapatkan kondisi ini pernah terjadi, maafin. Jangan sampai anak menjadi pelampiasan marah setiap ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai kehendak hati. Akhirnya marahnya sama anak, akhirnya marahnya sama suami. Suaminya baik-baik saja akhirnya terus mendapatkan limpahan kemarahan. Maafin. Sudah meninggal Ustadz, datang kuburnya. Berikan ridho. Ibu saya ridho. Semoga ibu dilapangkan kuburnya. Kalau ternyata bapak dulu tidak membahagiakan kita, maafin. Mau ngapain kita jaga dendam dalam hati kita? Dendam itu nanti turun kepada anak kita. Sampai kapan? Bapak saya dulu begini Ustadz, maafin. Selama dia memang bertanggung jawab dan terkadang memang ada kekurangan, ya sudah maafin aja. Karena letak pertama kali kuncinya ketika seorang istri ingin mendapatkan suami yang qawam, perbaiki dulu hubungan kamu dengan orang tua. Ruwetnya hubungan di sini menyebabkan ruwetnya hubungan di sini. Kenapa? Kabelnya bergandengan. Kalau sini nggak pengen ruwet, yang di sini dirapikan dulu. Kalau yang di sini dirapikan, sini insya Allah rapi. Tapi sini dirapikan dulu. Maafin dulu. Maafin orang tua kita. Dadanya kita itu terlalu berat Bu, kalau menyimpan nama, kalau nama itu adalah nama ibu dan bapak kita. Paham? Di sini? Tidak ada lagi yang namanya memori buruk tentang ibu dan bapak kita. Kecuali ridho. Allah salah gak menempatkan takdir? Gak pernah salah.
Kalau kita tidak ridho, sama dengan kita mengatakan kepada Allah, ya Allah kenapa kok terjadi sama saya? Pertanyaan kita dibalik, emang Allah salah menempatkan? Berarti kalau kamu mengatakan, kenapa kok terjadi sama saya? Pertanyaannya, emang salah Allah menempatkan? Sejak kapan Allah salah menempatkan? Kenapa tidak ridhonya kita dalam episode hidup itu hukumnya dosanya besar sekali Ustadz. Karena kalau kamu tidak ridho sama saja kamu mengatakan Allah kamu salah. Takdir hidup saya itu harusnya nggak begini. Itu sama dengan kayak gitu. Misalkan ibu mendapati ada satu perkara yang tidak ibu inginkan terjadi pada keluarga ibu. Lalu ibu marah. Ya Allah kenapa kok gini-gini amat keluarga saya. Itu secara tidak langsung ibu berkata. Ya Allah kok saya yang kena. Salah kali kamu itu menempatkan takdir episode ini bagi saya. Tidak bisa. Maafin. Tidak mungkin Allah salah milih beban. Allah tidak mungkin salah milih pundak. Sebagaimana Allah tidak salah milih mata air. Kapan munculnya dan kepada siapa munculnya mata air. Kok mata air? Air mata. Supaya Anda sedih. Maafin. Ya, makanya saya selalu menyarankan kalau ada seorang yang sudah melewati 25 biasanya kan standarnya perempuan Indonesia itu dibuat begitu. Padahal enggak usah dibuat begitu. Banyak ibu-ibu atau banyak akhwat gitu kalau sudah 25, 26, 27 belum nikah itu gelisah banget. Pertama enggak usah gelisah. Ada orang yang nikah 27 langsung punya anak 28. Ada yang nikah 21 baru punya anak 26. Setiap orang ada masanya masing-masing. Waktu duhurnya Pamulang dengan waktu duhurnya Madinah kan beda. Jam 9, jam 12 di sini kita duhur. Di Madinah jam 8. Duhurnya Pamulang dengan Bekasi aja beda. Lebih duluan Bekasi. Sekitar 3 menit. Karena Bekasi selalu terdepan dalam setiap panggilan Allah daripada Bintaro dan BSD. Memang begitu Bekasi. Makanya kenapa saya pindah Bekasi? Kenapa Ustadz pindah Bekasi? Karena di sana lebih cepat merespon panggilan Allah. Jadi disinilah kita akhirnya mendapat ridho sama takdir. Lalu yang kedua yang selalu saya sampaikan, udah, Allah belum memberikan ibu, mbaknya jodoh. Karena Allah ingin supaya mbaknya berbuat yang terbaik untuk ibunya dulu dan bapaknya. Itu kriteria pertama mendapatkan suami yang qawwam. Yang kedua, jagalah dari dosa dan jagalah dari maksiat dan perkara-perkara haram. Karena penjagaan dari yang haram itu akan memudahkan seorang laki-laki akan memudahkan seorang perempuan mendapatkan seorang laki-laki yang qawwam. Mana dalilnya Ustadz? Dalilnya sama dengan kisah wanita penjual air susu yang disuruh nyampur sama ibunya. Campurlah susu ini dengan air. Jangan Bu, nanti Umar tahu. Alah Umar nggak ngerti. Umar tahu Bu, padahal Umar sedang di luar rumah itu. Lalu sang wanita yang begitu menjaga ini berkata, kalaulah Umar tidak tahu bagaimana dengan robnya Umar. Lalu pada saat itulah ibunya terdiam. Penjagaan wanita dari yang haram menjadikan gemetar kakinya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab langsung balik membangunkan 3 putranya, Abdullah, ada Asim dibangunkan. Supaya besok pagi mencari rumah wanita itu dan memeriksa apakah wanita penjual susu itu sudah menikah ataukah tidak. Ternyata belum menikah. Lalu Umar bin Khattab berkata, siapa di antara kalian yang mau menikahinya? Abdullah sudah nikah, yang belum menikah Asim. Lalu anta Umar, Asim nikahin perempuan. Nikah itu Bu, perempuan itu bahagia. Dan melahirkan cucu yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Laki-laki yang qawwamnya luar biasa. Bukan hanya mendapatkan suami yang qawwam, cucunya pun qawwam. Makanya seorang perempuan harus menjaga lisan, tidak ghibah, tidak ngomongin orang. Karena perkara-perkara itu tampaknya sepele tapi bisa jadi melambatkan kebaikan seorang wanita.
Yang kedua, supaya mendapatkan seorang suami yang qawwam. Yang ketiga, ya, bagaimana ketika seorang yang ingin mendapatkan seorang laki-laki yang qawwam? Tentunya berdoa. Di waktu yang mustajab, di tempat yang mustajab. Boleh nggak kita berdoa menyebutkan nama laki-laki itu supaya menjadi bagian dari diri kita dan hidup kita? Boleh. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya disampaikan di dalam kisah 4 para sahabat yang diceritakan Imam Adz-Dzahabi. Ada 4 sahabat yang berkumpul di depan Hijr Ismail. Yang satu, 4-4-nya ini berkata, ayo kita berdoa supaya kita dikabulkan oleh Allah. 4 sahabat ini berdoa. 1, Abdullah bin Zubair berdoa supaya dia menjadi khalifah. Allah jadikan khalifah. Urwah bin Zubair berdoa di Hijr Ismail, ya Allah jadikan aku ulama, dijadikan Allah ulama. Yang ketiga, namanya Mus'ab bin Zubair berdoa, ya Allah izinkan aku menjadi pemimpin Irak, ditambah lagi, aku bisa menikahi 2 wanita sekaligus ya Allah. Namanya Aisyah binti Tolhah, yang kedua Sukainah. Itu 2 wanita yang cantik, nasabnya mulia, terkenal kesolihannya. Disebutkan dua-duanya itu oleh siapa tadi? Mus'ab bin Zubair. Dan akhirnya Mus'ab bin Zubair jadi pemimpin Irak. Yang kedua menikahi 2 wanita yang tadi disebutkan namanya. Nggak usah dikomentari. Ibu-ibu dong, 2. Jangan komentari, itu riwayat. Berarti menyebutkan nama orang yang kita yakini ada kebaikan akhiratnya untuk kita, maka sesungguhnya itu boleh. Dan ketika kita berdoa seorang wanita untuk memilihkan laki-laki yang qawwam, karena mendapatkan laki-laki yang qawwam pada zaman fitnah itu sulit, boleh menyebutkan namanya dan pastikan bahwasanya yang kita pilih itu baik dan tepat. Dalam perjodohan Bu, kita bukan hanya butuh yang baik, tapi kita butuh yang tepat. Kadang-kadang baik untuk ibu, tapi tidak tepat untuk orang tua ibu. Kadang-kadang baik untuk saya, tidak tepat untuk orang tua saya. Kadang-kadang baik untuk saya, tapi tidak tepat untuk urusan masa tua saya. Kadang-kadang baik untuk saya, terkadang tidak tepat untuk urusan pekerjaan saya ketika mencari rezeki. Makanya dalam jodoh yang kita minta adalah mintalah yang baik dan tepat. Tepat itu ukurannya apa? Baik untukku, tepat untuk orang tuaku, tempat urusan akhiratku, urusan agamaku, urusan kehidupanku di masa tua. Itulah mengukur akurasi ketepatan. Disitulah kita akan mendapatkan jodoh yang qawwam. Paham sampai di sini Bu? Mendapatkan jodoh yang qawwam. Sekarang yang ketiga pembahasannya, masih laki-laki. Bagaimana laki-laki kalau sudah menikah? Dia harus menjadi qawwam. Dan ternyata qawwam itu menjadi perkara yang hilang pada zaman fitnah. Sekarang arti qawwam itu bagaimana? Dan bagaimana menghadirkan qawwam ketika keluarga kita tidak lagi menjumpai arti qawwam bagi kehidupan seorang laki-laki? Itulah yang kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya. Kok iya? Sudah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan kita insya Allah bulan depan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kita keluarga yang terjaga dari fitnah. Ya Allah, berikanlah kepada keluarga kita keberkahan dalam setiap urusan. Berikanlah kepada kami jodoh-jodoh yang bukan hanya baik, tapi tepat untuk kebaikan akhirat kami, tepat untuk dunia kami, tepat untuk masa tua kami, dan tepat untuk segala urusan kehidupan kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami terjaga dari fitnah yang nampak dan tidak nampak. Ya Allah, mereka akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat dari zaman kami. Ya Allah, jadikanlah anak kami tegar menghadapi setiap fitnah dan selamatkanlah mereka dari fitnah. Jadikanlah anak-anak laki-laki kami memiliki sifat qawwam dalam tumbuh kembangnya dan menjadi laki-laki qawwam bagi keluarganya. Jadikanlah anak-anak perempuan kami menjadi makmum yang terbaik dan teristimewa untuk kami dan keluarga kami ketika dia belum menikah.
dan menjadi makmum yang teristimewa untuk suaminya ketika dia telah dihalalkan seorang laki-laki yang Engkau kirimkan. Berilah kami kesabaran dalam setiap urusan keluarga kami, ya Allah. Tidak ada masalah apapun yang kami jumpai selama kami memiliki kesabaran yang Engkau berikan kepada kehidupan kami lebih besar daripada problematika yang kami dapatkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi setiap perjumpaan kita, setiap pertemuan kita, insyaallah. You feel it in your heart, His love for you is unconditional. You knew it from the start, He's the one. This feeling is incredible. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and He will show you that there is light after dark. Hey, yeah. That there is light after dark. Hey, yeah. Light after dark, la la, light after dark. 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 Light after dark. He will always make a way for you. Life is unpredictable. He will show you all the signs to follow. He is the most merciful. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and He will show you that there is light after dawn. Hey, yeah. That there is light after dawn. I've been holding for so long, scared I might slip away. Sometimes I just feel so lost, but I know that I'll find my way.